Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan video yang kedua ya, mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki mengenai ranah materi, yaitu apa sih disebut dengan SIM ya. SIM itu seperti apa menurut Sistem informasi adalah ya, sering kita sebut adalah komponen ya, komponen yang saling berhubungan ya, seperti mengumpulkan data ataupun mendapatkan kembali ya, mendapatkan kembali data tersebut, sehingga data tersebut diproses ya. Setelah diproses data tersebut, kemudian kita melakukan penyimpanan ya. Setelah melakukan penyimpanan, didistribusikan ya informasi tersebut, sehingga dapat mendukung ya di dalam pengambilan keputusan ya, dan mengendalikan dalam suatu organisasi ya. Kita lihat di sini di gambar ini adalah mengenai ada input, apa sih yang diproses, kemudian apa itu output ya. Seperti yang saya gambarkan di sini, yaitu mengenai seperti input ya, data itu kita input seperti data suppliernya, customernya ya, kemudian ada stakeholdernya di dalam suatu organisasi ya. Nah, SIM itu artinya menurut si Raymond McLeod itu, pengertian dari SIM tersebut adalah merupakan suatu sistem berbasis komputer ya, yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai ya, dengan kebutuhan yang serupa ya. Informasi tersebut menjelaskan mengenai perusahaan ataupun suatu sistem ya, suatu sistem utama mengenai apa yang telah terjadi ya, apa yang telah terjadi di masa lalu. Apa yang sedang terjadi di masa yang sekarang, yaitu kemungkinan terjadi di masa depan ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ya, dan apa mungkin terjadi di masa yang kedepannya ya, maksudnya ya. Informasi tersebut tersedia di dalam bentuk seperti laporan periodik ya, kemudian laporan khusus, dan output dari simulasi sistem matematika ya, itu mengenai sistem SIM tersebut ya. Nah, kita lihat ada juga sering kita sebut SIM itu adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi ya, data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas di dalam suatu organisasi. Sehingga SIM itu adalah jaringan prosedur ya, bisa juga kita sebut dengan SIM itu adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan di dalam organisasi ya, dan disatukan apabila dilihat dari apa yang diperlukan dengan maksud, yaitu memberikan data kepada pihak manajemen seketika waktu diperlukan ya. Kemudian yang bersifat intern juga maupun yang bersifat ekstern ya, itu mengenai pengertian dari SIM ya, banyak sekali seperti saya gambarkan di situ, hubungannya seperti apa ya. Nah, kita lihat manfaat dari SIM itu ada 3 ya. Adanya pusat penyimpanan data ya. Nah, pusat penyimpanan data itu sering kita sebut seperti di dalam aplikasi, yaitu mereka sering kita sebut adalah database ya. Nah, sehingga kemungkinan dari kombinasi data tersebut bisa kita simpan ya, sehingga menjadikan suatu data yang akan diproses dan akan dihasilkan suatu output ya.
Kemudian tidak perlu memperbanyak data untuk setiap manajer, namun cukup memusatkan data tersebut dengan adanya SIM tersebut ya. Dan yang ketiga adalah peningkatan efisiensi karena adanya otomatisasi ya. Nah, itu mengenai manfaat SIM ya. Ada juga manfaat SIM dilihat dari keakurasi data ya. Nah, kita lihat dari akurasi data itu data bisa berupa sumber daya yang sangat penting ya sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil ya. Nah, data yang akurat sangat dibutuhkan di dalam sebuah bisnis ya. Karena apa? Karena akan berhubungan dengan keputusan strategis ya. Sehingga sistem informasi manajemen itu adalah sebagai alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan ya. Nah, ada juga manfaat SIM ya. Kenapa sih harus berkoordinasi ya? Nah, di dalam slide ini ya kita lihat ini ada evaluasi ya. Nah, kenapa data itu harus berkoordinasi ya? Nah, kita lihat harus berkoordinasi itu artinya di dalam sistem itu menyediakan ya layanan informasi yang dapat digunakan ya, yang dapat digunakan sebagai perencanaan, pengawasan dan pengarahan ya. Nah, kita lihat. Nah, dari segi perencanaan, pengawasan dan pengarahan oleh pihak manajemen ya. Kemudian ada juga manfaat dari SIM itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Nah, ketika data informasi tersebut telah tersedia secara akurat dan tepat, tentu di dalam hal ini akan berpengaruh kepada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Kemudian bisa meningkatkan biaya operasional ya. Nah, kita lihat dari segi biaya operasional ya, sehingga sistem informasi manajemen itu telah bekerja ya bagi bisnis mereka ya. Nah, kesalahan yang terjadi itu akibat human error yang sering terjadi ya. Nah, sering terjadi itu seperti itu ya. Kita lihat pada gambar evolusi sistem informasi ya, evolusi sistem informasi tersebut. Nah, kita lihat. Nah, di dalam sistem evolusi ini ada yang namanya pengolahan data ya. Kemudian dihubungkan dengan sistem informasi manajemen, lalu dihubungkan dengan sistem penunjang keputusan sehingga dilanjutkan kepada otomatisasi kantor. Nah, kemudian dilanjutkan lagi pada kecerdasan tiruan sehingga menghasilkan sistem pakar ya, subset dari AI ya. Kita lihat ya. Misalkan di dalam evaluasi sistem informasi berbasis komputer tersebut ya, ada yang sering kita sebut adalah electronic data processing ya. Nah, electronic data processing itu ya di dalam melaksanakan aplikasi seperti aplikasi akuntansi ya, sehingga dengan pengolahan data yang sangat tinggi mengumpulkan data ya, seperti mengumpulkan data ya tentang perusahaan, kemudian data tersebut bisa menjadi suatu informasi ya. Lanjutkan lagi. Kemudian menyediakan informasi ya, informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, di dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer ya, biasanya menyediakan informasi bagi pemakai ya, bagi pemakai itu dengan ketentuan yang serupa ya, menurut si Raymond McLeod ya. Kemudian integrasi manusia dengan mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung ya fungsi operasional ya, fungsi operasional itu di dalam manajemen ya, sehingga dalam pengambilan keputusan pada suatu organisasi ya. Adapun elemen ya, elemen sistem informasi manajemen yaitu seperti hardware-nya ya, software-nya juga bisa masuk ya. Kemudian prosedur, database,
model ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan tujuan dari SIM itu adalah memenuhi kebutuhan informasi secara umum. Semua manajer di dalam perusahaan ya ataupun dalam subunit organisasi perusahaan ya. Yang berkaitan dengan komunikasi informal ya. Nah, komunikasi sistem elektronik formal dan informal terutama berkaitan dengan